jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada minggu hari ini kita mulai dengan menyatakan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama dengan keluarga tercinta di rumah masing-masing, marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 383 bait yang kedua. Sungguh indah kabar mulia. Cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita bersama memperhatikan, membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Di hadapan Tuhan Allah kita menyadari bahwa kita belum mampu untuk melaksanakan hukum kasih ini dengan lengkap dan sempurna. Kita menyadari akan segala kelemahan dan dosa kita. Oleh karena itu marilah kita bersama menyesali akan dosa kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dosa dari KPJ 84 bait yang pertama. Moro wong dosa wong cilaka mareka. Moro wong dosa wong cilaka mareka mringkuk
terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 9 sampai 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyambut dengan nyanyian kesanggupan NKB 203 bait yang pertama. Adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus tak ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bersama kita mempersiapkan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah ibadah minggu, di dalam keluarga kami masing-masing, ya Bapa, tiba saatnya kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas setiap hati, pikiran, hidup kami, supaya kami dimampukan untuk mengarahkan hati pikiran kami kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh ditaburkan di dalam hati yang baik dan menghasilkan buah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekarang siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini diambilkan dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Kitab Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit. Dulu pada waktu saya masih kecil, saya pernah disuruh oleh tetangga yang berjualan makanan, tapi juga berjualan es buah untuk membelikan es batu yang balokan, yang besar itu. Ya. Nah, saya membeli es batu itu dengan pakai sepeda BMX ya pada waktu itu. Nah, setelah tugas saya selesai, nah kemudian sama mbah yang jual es itu saya diberikan upah ya berupa uang. Pernah juga suatu ketika saya dimintai tolong oleh kepala sekolah TK Kristen untuk melatih sekaligus juga mengiringi gitar anak-anak TK karena akan dilaksanakan lomba menyanyi ya, antar TK. Setelah selesai berlatih beberapa kali dan dirasa sudah siap, waktunya tampil lomba. Ketika suasana di ruang perlombaan, saya sempat minder karena melihat tampilan dari TK-TK yang lain yang seragamnya bagus-bagus, yang pakai alat musiknya lebih canggih, lebih modern. Tapi ternyata tanpa disangka, kami justru mendapatkan juara 3, ya lumayan ya, dapat juara 3. Nah setelah selesai acara itu, saya juga diberikan ya sekedar uang untuk jajan ya, mendapatkan upah begitu. Bapak, Ibu, dan Saudara mungkin penjenengan juga memiliki pengalaman menarik ya, tentang diberikan atau memberikan upah ya, kepada seorang. Upah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Zaman dahulu ada seorang filsuf Yunani kuno bernama Plato. Plato mengatakan bahwa garam pada waktu itu merupakan material yang dicintai para dewa. Pada masa Romawi kuno, harga garam sangat mahal dan langka. Oleh karena itu, pada waktu itu garam dipakai untuk membayar gaji para pekerja dan prajurit. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Latin, garam disebut salarium. Uniknya kata salarium kemudian masuk dalam bahasa Inggris, salary, yang berarti upah ya atau gaji. Dalam firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus juga memakai konsep upah untuk menguatkan para murid yang pada waktu itu telah dipanggil dan diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar tentang kerajaan surga. Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tapi selanjutnya, para murid juga diutus untuk memberitakan kabar kerajaan Allah. Mereka harus mendatangi dari rumah ke rumah, mereka harus masuk dari kampung satu ke kampung yang lain, kota satu ke kota yang lain, untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Para murid
menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Dalam melaksanakan amanat dari Tuhan Yesus, para murid dituntut untuk senantiasa percaya akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tugas pengutusan dari Tuhan Yesus tentu bukan tugas yang mudah, karena tentu akan ada tantangan. Tantangan yang paling jelas adalah penolakan. Ya. Penolakan akan pelayanan pemberitaan firman dari para murid. Sehingga Tuhan Yesus berfirman, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Artinya apa? Akan ada banyak tantangan. Akan ada banyak bahaya yang akan dihadapi para utusan Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan berikan kekuatan supaya para murid mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Yahudi memiliki pandangan bahwa seorang utusan ini statusnya sama dengan yang mengutus. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini kesamaan derajat para utusan Tuhan terwujud bukan karena kepribadiannya, tetapi karena misi yang dijalankan, karena tugas dan amanat dari Tuhan Yesus. Jadi, kata menyambut di sini tentu bermakna lebih luas daripada sekedar menerima tamu. Ya. Kata menyambut memiliki makna kesiapsediaan untuk menanti sabda yang dibawa oleh utusan Tuhan Yesus. Menyambut juga mengandung arti menerima, menanggapi, memperlakukan, bahkan melayani para utusan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau kita menyambut para utusan Tuhan, sesungguhnya kita sedang menyambut Tuhan Yesus sendiri. Kita sedang menyambut Tuhan Allah Bapa sendiri. Mengapa demikian? Di awal saya sampaikan bahwa para utusan ini memiliki status yang sama dengan yang mengutus dalam hal misi, pekerjaan, amanat yang ditugaskan. Oleh karena itu, para utusan Tuhan adalah wakil Tuhan sendiri untuk mengerjakan tugas-tugas pelayanan di dunia. Para utusan membawa kuasa dan melakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam lingkup kerajaan surga. Oleh karena itu sungguhnya ketika Bapak, Ibu, dan Saudara menerima tamu, ada hamba-hamba Tuhan yang berkunjung, terimalah dengan baik. Karena di sini dikatakan bahwa sesungguhnya panjenengan sedang menyambut Tuhan Yesus sendiri. Sedang menyambut Tuhan Allah sendiri. Ini bukan sesuatu yang merugikan bagi kita. Bukan sesuatu yang merepotkan. Tapi ketika kita mendapat kesempatan untuk menyambut para hamba-hamba Tuhan, para utusan-utusan Tuhan, ada sukacita bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan hadir dalam keluarga kita, membawa damai sejahtera, membawa berkat, membawa penghiburan bagi kita yang menyambutnya. Lalu apa wujud berkat Tuhan tersebut? Kita perhatikan dalam firman Tuhan yang pertama, menerima upah nabi. Nabi yang disebut di sini adalah sebuah kelompok tersendiri pada masa itu. Jadi jangan dibayangkan nabi-nabi seperti dalam kitab-kitab perjanjian lama, bukan ya. Nabi di sini adalah sekelompok orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk pergi berkeliling ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil kerajaan surga. Nah,
Ungkapan sebagai nabi dalam bentuk aslinya sesungguhnya berbunyi dalam nama nabi. Ya. Sedangkan ungkapan akan menerima upah nabi, ya ini mungkin akan terasa aneh bagi kita. Oleh karena itu dapat kita pahami demikian, bahwa kita akan menerima ganjaran sama seperti yang diterima seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Upah di sini jangan kemudian dimaknai semata-mata uang, bukan, ya. Karena upah ini semestinya dipahami sebagai pemberian Allah bagi manusia yang telah melakukan amanatnya. Jadi berkat Tuhan bukan semata-mata uang, nggih, Bapak Ibu, nggih. Banyak sekali. Damai sejahtera dalam keluarga, ya. Sukacita, pekerjaan yang baik, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Tuhan, berkat kesehatan, banyak sekali yang kita rasakan itu adalah berkat Tuhan. Yang kedua, menerima upah orang benar. Ya. Apa itu? Ini adalah kelompok kedua selain tadi nabi tadi, ya, yang disebutkan dalam kitab Injil Matius di sini. Ini bukan nama suatu fungsi atau pelayanan, melainkan status orang yang dilihat dari keteladanan dalam tingkah lakunya. Teladan sebagai orang benar, tingkah laku hidup sebagai orang benar. Misalnya, istri Pilatus menyebut Tuhan Yesus adalah orang benar. Dalam Injil Matius 27 ayat yang ke-19. Sedangkan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 17 dikatakan, orang benar akan hidup oleh percayanya. Di sini diartikan bahwa orang benar adalah orang yang hidup karena iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga menerima upah orang benar adalah, ya, kita menerima pemberian dari Allah bagi setiap orang yang hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman diperhitungkan sebagai suatu kebenaran di hadapan Tuhan. Yang ketiga, menerima upah murid Tuhan Yesus. Jika kita melakukan kebaikan, meskipun kebaikan itu terlihat sangat kecil, ya, sangat sederhana di mata manusia, Bapak Ibu, tapi yang namanya kebaikan adalah tetap kebaikan di mata Tuhan Yesus. Sesungguhnya kebaikan kita ini telah diperhitungkan oleh Tuhan sekecil apapun menurut ukuran manusia. Tapi sungguh indah di hadapan Tuhan. Contoh dalam kitab suci, jikalau kita, ya, menyediakan secangkir air sejuk, kita tidak akan kehilangan upahnya. Ada berkat ketika kita memberikan hidangan secangkir air sejuk, air putih saja. Ada berkatnya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau majelis berkunjung, masa mau disuguh air putih? Biasanya apa, Pak? Teh, ya. Teh, ya, sok coffee mix, ya. Sok susu, ya. Ya, luar biasa. Secangkir saja berkatnya diperhitungkan oleh Tuhan. Dan biasanya kalau kita majelis berkunjung tidak hanya kopi atau teh, ya, Bu, ya. Kadang dikasih kue, ya toh, pulang dibawahi oleh-oleh loh. Itu berarti berkatnya sangat luar biasa, ya. Jangan ragu berbuat kebaikan meskipun kepada seorang murid yang dianggap paling kecil. Tuhan memperhitungkan. Tuhan akan memberikan berkat yang lebih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbuat kebaikan. Okay? Jangan ragu-ragu untuk berbuat kebaikan. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena itu pada minggu ini kita diingatkan dan diajar oleh Tuhan, mari
Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita menyambut para utusan Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk melakukan kebaikan kepada sesama, meskipun itu kecil di hadapan manusia. Tapi ingatlah, Tuhan memperhitungkannya sebagai kebaikan. Tuhan akan berikan berkat kepada kita semua. Kita tidak akan kekurangan karena Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan melindungi kita, dan kita akan semakin diberkati Tuhan untuk kita boleh memberikan kebaikan-kebaikan yang lebih kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hening sejenak. Bersatu hati kita masuk dalam saat doa syafaat. Di dalam ibadah minggu ini ya Bapa, kami umat-Mu yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing, datang di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami terima, yang menjadi sukacita bagi kami semua. Tetapi Tuhan, di dalam saat doa ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang sakit, akan saudara-saudara kami yang telah berusia lanjut dan terbatas hidupnya. Ya Tuhan, hadirlah dalam setiap kehidupan mereka. Berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan dan sukacita dalam jiwa mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, dan pemeliharaan dari Tuhan. Ya Bapa, kami pun berdoa untuk jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan berkati. Berikanlah berkat rezeki dalam pekerjaan mereka. Berikan kecukupan bagi keluarga mereka. Bagi yang masih sekolah, kuliah, Tuhan berkati, Tuhan bimbing. Biarlah anak-anak kami ini boleh menjalani sekolah, kuliahnya dengan bersemangat, dengan rajin, karena di sanalah mereka memuliakan nama Tuhan. Meskipun saat ini masih menjalani sekolah, kuliah dari rumah masing-masing. Kami berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan, gedung gereja di Pemandan Lingkungan. Berkatilah ya Bapa, segala kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan, kami yakin Tuhan akan mencukupkannya, yaitu salah satu melalui kebaikan, melalui persembahan dari jemaat-jemaat Tuhan, untuk turut peduli, untuk turut mendukung dalam pembangunan rumah Tuhan di Pemandan Lingkungan. Juga untuk pemenuhan kebutuhan pendanaan lahan parkir di gereja induk, Tuhan berkati. Melalui persembahan jemaat, donatur, Tuhan tolong. Biarlah ini semua boleh mencukupi pekerjaan Tuhan melalui GKJ Sabtu Mulia ini. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia ini, para rakyat penduduk bangsa ini Bapa. Berikanlah kami kedisiplinan, kesadaran untuk bersama-sama dengan kompak, sehati, sejiwa, untuk mendisiplinkan diri, menjalani kehidupan perilaku yang bersih, yang sehat, sehingga wabah virus corona ini segera teratasi dengan baik. Para pemimpin bangsa kami Tuhan berkati, kebijakan-kebijakan yang diambilnya boleh membawa kebaikan, kesejahteraan, kesehatan bagi seluruh penduduk warga negara bangsa ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan permohonan kami. Doa ini kami tutup dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang diambil dari Roma 12 ayat yang 1, yang demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengumpulkan persembahan, kita pujikan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 363, bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah persembahan kita aturkan kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami menghadap kehadirat-Mu kembali ya Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Tuhan sudah memperkenalkan kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan pada saat ini kami juga merasakan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami, rezeki yang Tuhan berikan berupa uang, yang pada saat ini kami kumpulkan untuk kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk kemuliaan di GKJ Sabto Mulyo. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah minggu ini. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan, dan terimalah berkat Tuhan Allah.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan berkat persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.